salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 9 Maret 2024. Selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Fatesina, inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. 7 hari dicari, korban hilang di pintu Kota Ambon tidak ditemukan, operasi SAR ditutup. Basarnas Ambon akhirnya menghentikan pencarian korban perahu terbalik di perairan pintu kota negeri Eri, Kota Ambon. Operasi SAR ditutup setelah pencarian hari ke-7 berakhir tanpa hasil. Kepala Basarnas Ambon, Muhammad Arif Anwar, mengungkapkan dalam pencarian hari terakhir yang dimulai sejak pukul 7 waktu Indonesia Timur hingga sore hari, tim tak menemukan tanda-tanda keberadaan korban. Lanjutnya, setelah berkoordinasi dan evaluasi bersama, keluarga sudah mengikhlaskan kepergian korban. Ia mengatakan dengan tidak ditemukannya korban maka seluruh operasi SAR resmi ditutup. Seluruh personil SAR gabungan pun kembali ke satuannya masing-masing. Diberitakan sebelumnya sebuah perahu bermuatan 4 orang dilaporkan terbalik sekitar pukul 3 waktu Indonesia Timur pada Sabtu 2 Maret 2024. Peristiwa naas itu terjadi di perairan pantai pintu kota yang berlokasi di Dusun Airlow, negeri Eri, Kecamatan Nusanue, Kota Ambon. Kepala Basarnas Ambon, Muhammad Arif Anwar, mengungkapkan informasi tersebut terima Kom Center Basarnas Ambon sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Timur dari aparat Polsek Nusanue. Dan hal ini menyebabkan 1 orang meninggal dunia, 2 orang selamat dan 1 orang dinyatakan hilang. Setelah mendapat laporan tersebut, Basarnas Ambon langsung mengerahkan 1 tim rescue menuju lokasi kejadian guna melakukan pencarian. Tribuners, ada dugaan pergeseran suara dari Partai PKS dari Mirati ke Rautuasamo. Tim pendukung calon anggota legislatif DPRD Kota Ambon, Milati Ibrahim, mendatangi kantor Bawaslu Kota Ambon. Kehadiran mereka untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran pemilu yang mana terjadi pergeseran perolehan suara di Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dari caleg nomor urut 6 Milati ke caleg nomor urut 1 yakni Malik Raudi Tuasamo. Menurutnya dugaan pelanggaran ini terungkap dalam pleno rekapitulasi perhitungan suara tingkat panitia pemilihan kecamatan Sirimau, yang mana pada tempat pemungutan suara TPS 24 di Dapil Sirimau 2, suara partai sesuai data C1 tercatat sebanyak 3 suara. Sedangkan suara caleg nomor urut 1 dari PKS tidak ada atau kosong. Tapi saat digelar pleno di tingkat PPK justru perolehan suara itu terbalik. Suara partai yang tadinya sebanyak 3 suara berpindah ke caleg Raudi Malik Tuasamo. Tak hanya di TPS 24, tapi pergeseran itu juga terjadi di TPS 54 dan 72. Di TPS 54, lanjutnya jumlah suara Tuasamo sesuai C1 hanya 1 suara. Tapi hasil pleno tingkat PPK berubah menjadi 5 suara, terjadi penambahan 4 suara. Dan pada TPS 72, suara caleg Tuasamo pada C1 sebanyak 5 suara. Tapi pada pleno PPK bertambah 3 suara sehingga naik
Dan Tribunas ditambahkan Milati Ibrahim caleg nomor urut 6 yang diusung PKS sebelumnya telah meminta pihak partai untuk mewakilkan saksi mandat perorangan guna mengawal proses pleno di PPK, namun itu ditolak oleh internal PKS. Adapun akumulasi suara PKS pada Dapil Sirimau 2 sebanyak 6.365 suara partai, di mana caleg Malik Raudi Tuasamu memperoleh 1.057 suara dan caleg Melati Ibrahim peroleh 1.052 suara. Sementara itu Malik Raudi Tuasamu saat dikonfirmasi belum merespon. Beralih ke berita selanjutnya, Tribunas warga Masohi serbu kupon subsidi ikan yang disediakan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah terus menggelorakan subsidi pangan murah hingga subsidi harga ikan. Pantauan tribunambon.com di Pasar Binaya Kota Masohi Sabtu 9 Maret 2024 pagi tadi, tampak warga Masohi dan sekitarnya mengantri kupon subsidi harga ikan di pos penjagaan Satpol PP pasar setempat. Kepala Bidang TPI Dinas Perikanan Maluku Tengah, Muhammad Ramlan, mengatakan warga yang mengambil kupon bisa langsung menuju ke pedagang ikan untuk memilih jenis ikan sesuknya. Adapun jika warga mau membeli ikan dengan harga Rp50.000, maka cukup membayar Rp40.000 saja. Lanjutnya untuk saat ini pihaknya menyediakan sebanyak 300 kupon dengan total subsidi hari ini sebanyak Rp3 juta. Ditambahkan, biasanya pemerintah Kabupaten Maluku Tengah menyediakan kupon subsidi ikan pada Senin dan Selasa secara rutin per 1 pekan. Namun spesial menyongsong awal Ramadan kali ini, pihaknya melayani kupon tersebut pada Sabtu hari ini hingga besok Minggu 10 Maret 2024. Kita subsidi hari ini dan insya Allah besok lagi. Ikan segar dan sorenya itu untuk ikan asap. Ikan asap itu rutinitas setiap Senin Selasa. Namun karena hari ini kata menyongsong 1 Ramadan, kata subsidi untuk hari ini dan besok. Hari ini dan besok ya? Jadi nilai subsidi katong hari ini itu 10.000. Okay. Jadi untuk Dinas Perikanan itu ada 3 nilai subsidi yang katong tawarkan. Yang pertama kalau misalnya harga ikan itu di bawah, berarti katong subsidi dari Rp5.000. Okay. Ya, kalau harga ikan sedikit ini berarti katong subsidi 10.000. Kalau harga ikan melambung tinggi berarti katong subsidi 15.000. Ya. Disesuaikan dengan dengan kondisi pasar. Oke. Baik. Menjelang puasa Ramadan, Pasar Binaya Masohi mulai padat pengunjung. Pasar Binaya Masohi Maluku Tengah mulai dipadati pengunjung menjelang Ramadan 2024. Pantauan tribunambon.com di Masohi Sabtu 9 Maret 2024, pagi tadi tampak warga di Kota Tua itu mulai berdatangan untuk berbelanja kebutuhan awal Ramadan.
Alami salah satu warga mengatakan hari ini ia sudah harus membelanja kebutuhan dapur untuk menyambut awal Ramadan besok. Sementara itu Damri, salah satu pedagang sembako mengatakan sampai dengan pukul 10:15 waktu Indonesia Timur belum terlalu ramai. Menurutnya pasar baru akan padat pengunjung setelah warga dari luar Masohi mulai datang untuk berbelanja. Ia pun memastikan keramaian itu baru akan terjadi di siang hari. Keramaian H-1 puasa itu pun diperkirakan akan terjadi hingga sore hari. Tribuners, masih seputar berita terkait dengan hari-hari menjelang Ramadan untuk harga cabai di Masohi mulai merangkak naik. Harga cabai rawit di Pasar Binaya Masohi merangkak naik menjelang Ramadan. Pantauan tribunbon.com, harga cabai berada di kisaran Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Di mana sebelumnya bumbu dapur yang satu ini dijual Rp15.000 per kilogram. Salah seorang pedagang mengatakan kenaikan juga terjadi untuk cabai keriting, di mana bumbu sayur-sayuran tersebut kini dijual dengan harga tinggi yakni per kilo seharga Rp50.000 atau naik 50% dari penjualan sebelumnya Rp25.000. Merangkaknya harga cabai katanya disebabkan pasokan dari petani mulai berkurang. Menjemput Ramadan, murid-murid TPQ Al-Hafidz sebagikan 50 Al-Quran kepada warga negeri Hitu. Murid Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ Al-Hafidz negeri Hitu Kecamatan Lehitu dengan sukarela membagikan 50 Al-Quran kepada warga sekitar. Pengasuh TPQ Al-Hafidz Haji Rusdi Pelu menjelaskan bahwa Al-Quran yang diberikan berasal dari berbagai pihak yang jumlahnya sangat melimpah di tempat pengajian mereka, sehingga para murid ingin juga membagikan Al-Quran kepada warga yang membutuhkan. Tindakan ini juga bukanlah sesuatu yang baru karena niat baik untuk membagikan Al-Quran telah dilakukan selama 2 tahun terakhir, yakni pada tahun 2022, 2023, dan juga 2024, dengan masing-masing tahun membagikan sebanyak 50 Al-Quran. Dari kegiatan ini, Rusdi berharap inisiatif untuk membagikan Al-Quran dapat menjadi motivasi bagi masyarakat untuk membaca dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Menurutnya, bulan Ramadan adalah waktu yang tepat untuk membagikan Al-Quran karena banyak keberkahan pada bulan tersebut. Sementara itu, salah satu warga yang menerima Al-Quran, Ibu Ni, mengucapkan terima kasih kepada adik-adik santri yang telah memberikan Al-Quran terjemahan kepada dirinya dan keluarga. Ia sangat menghargai gestur baik ini. Pengasuh TPQ Al-Hafidz berharap agar Al-Quran yang diberikan tidak hanya sekedar dipajang atau ditaruh begitu saja, tetapi benar-benar digunakan sebagai pedoman hidup. Anak-anak yang terlibat dalam program ini juga menitipkan pesan kepada penerima Al-Quran tersebut
agar Al-Quran dibaca dengan penuh rasa syukur dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya menjadi hiasan. Habis, alhamdulillah kemarin sudah membagikan Al-Quran 50 buah. Itu sudah jadi tahunan bagi kita pengasuh TPQ Al-Hafiz. Yang pertama, sebagai motivasi buat masyarakat itu untuk bisa mendalami, mempelajari Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan untuk membagi Al-Quran supaya mendorong, supaya mereka tahu bahwa di dalam bulan Ramadan itu Allah titipkan salah satu bulan, salah satu hari yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran. Jadi itu Al-Quran adalah sebagai risalah bagi kita semua umat manusia. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 9 Maret 2024. Saya Tanita Pratiyasina beserta kru yang bertugas undur diri dan selamat memasuki bulan puasa untuk Tribuners umat muslim yang ada di Provinsi Maluku dan dimanapun berada. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.